Haleluya, haleluya. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Dalam setiap persoalanku ada nama Yesus berkuasa. Dalam setiap perkara yang rumit, ku berharap selalu padamu, oh Yesus. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Engkaulah penolong yang sejati, tiada yang mustahil bagimu. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu nyata di hidupku. Dan aku percaya saat ku di sini, mujizatmu, mujizatmu, mujizatmu nyata di hidupku. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Agnes Trivena. Waktu dan tempat saya persilakan. Haleluya. Shalom. Mari kita akan mempersiapkan hati, hidup dan pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan dan anugerah yang Kau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada seperti kami ada hari ini. Itu karena kemurahan Tuhan, bukan karena kehebatan kami. Kami mau terima kebenaran firman-Mu saat ini Tuhan, untuk kami mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami seirama dengan Engkau, kami boleh berjalan seperti yang Kau mau, dan kami merasakan kemurahan dan berkat-Mu melimpah dalam setiap hidup kami. Kami ingin melihat segala sesuatu seperti Engkau memandangnya, dan kami ingin melihat kemenangan itu terjadi dalam setiap hidup kami. Memberkati hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat yang mendengarkan. Kami percaya akan ada mujizat, ada kuasa, dan ada kekuatan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saya boleh kembali bertemu dengan Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh jemaat gereja Betani Sangkakala Surabaya yang tetap setia untuk datang menjumpai hadirat Tuhan walaupun lewat media online seperti hari ini. Ya, terima kasih juga buat Ibu Gembala dan juga semua staf penggembalaan yang sudah memberikan saya kepercayaan untuk melayani. Saya percaya anugerah Tuhan menyertai kita bersama. Siapa yang percaya hari ini akan dilawat oleh Tuhan? Amin. Jadi menurut iman dan percaya kita. Saudara, judul firman Tuhan pada saat ini adalah memandang dari sudut pandang Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, memandang sebuah peristiwa di dalam kehidupan kita mungkin akan menghasilkan sebuah pandangan atau sebuah kesimpulan yang berbeda juga, tergantung dari sisi mana atau dari siapa orang yang memandangnya. Contoh yang sederhana adalah ini yang paling sering kalau kita mungkin mengikuti acara ada door prize. Maka ketika dibacakan antara angka yang ada angka 6 atau angka 9, biasanya itu terbalik-balik, saudara. Kenapa? Karena angka 6 dan angka 9 itu dengan cara menulis yang sama. Contoh kalau kita menulis angka 6, maka dari sisi pandang orang ini bagian bawah itu adalah angka 6. Tapi sebaliknya dari sisi yang lain, angka itu adalah angka 9. Mana yang benar? Mana yang salah? 6 atau 9? Tidak. Semua benar, tergantung dari sudut pandang mereka memandang. Nah, hari ini saudara, apapun yang terjadi di muka bumi ini, kita percaya Allah sedang memandangnya. Allah tahu. Dan kita juga memandang dari sudut pandang kita sendiri. Nah, ketika dua sudut pandang ini berusaha kita satukan, biasanya tidak menghasilkan sesuatu yang klop. Tetapi hari ini kita belajar karena dia pemegang otoritas. Kita memandangnya dari sudut pandang Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita melihat dari sudut pandang Allah, sehingga kita melihat hidup ini semakin nikmat dan semakin merasakan bagaimana penyertaan dan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita punya sudut pandang yang kadang berbeda dengan sudut pandangnya Tuhan. Ingat itu, dan kita mau samakan sudut pandang hari ini supaya kita melihat suatu peristiwa atau beberapa peristiwa terjadi tetap untuk kebaikan kita. Kita buka bersama dulu di dalam Mazmur pasal 33 ayat yang ke-13. Mazmur 33 ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Jadi firman Allah dengan jelas berkata, Tuhan memandang semua anak manusia. Tuhan memandang saya, Tuhan memandang Bapak Ibu, Tuhan memandang saudara sekalian dari sisi pandang dia melihat. Dan ada satu kehendak yang luar biasa. Karena kita adalah sesuatu yang diciptakan. Dia pencipta. Dia pemegang otoritas penuh dalam hidup kita. Maka dia berhak melakukan sesuatu sesuai dengan pemandangannya. Dalam Yeremia pasal 18 ayat 4 firman Allah berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara perhatikan ya, apa yang baik pada pemandangannya. Jadi apapun yang terjadi, dia berikan itu dalam hidup kita, dan itu adalah baik di pemandangan Tuhan. Menjadi tidak baik kalau kita lihat dari sudut pandang kita. Nah, hari ini kita mau lihat ada beberapa kebenaran firman Allah yang ketika kita memandang dari sudut pandang Tuhan akan membuat kehidupan kita menjadi lebih bernilai dan berbahagia ya. Memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan membuat kehidupan kita lebih bernilai dan lebih berbahagia. Contoh yang pertama, dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, saudara, dari ayat ini kita melihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang kita, beban berat bagi kita, ya kan? Ketika orang, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin dari sudut pandang kita, sebuah keletihan, sebuah kelesuan, sebuah beban berat sedang kita lihat. Tetapi kita lihat dari sudut pandangnya Allah.
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beban berat dari sudut pandang kita, tapi di pandangan Tuhan adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan sebuah kelegaan. Saudara, ketika kau menghadapi beban berat hari ini, jangan hanya melihat dari sudut pandangmu kau berkata Tuhan sangat berat. Tapi kita belajar melihatnya dari sudut pandang Allah. Itu adalah sebuah kesempatan di mana Allah menyatakan mujizat. Sebuah kesempatan di mana kita akan mendapatkan kelegaan. Bagaimana kita merasakan kelegaan dari Tuhan kalau kita tidak pernah ada di dalam sebuah kesesakan? Jadi kesesakan itu bukan kesesakan yang hakiki ketika kita memandangnya dari sudut pandang Allah. Tapi kesesakan itu adalah kesempatan kita untuk memperoleh kelegaan dan pertolongan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melihat sesuatu dari sudut pandang Tuhan akan membuat kita lebih berbahagia dan tidak tertekan. Kalau kita melihat beban persoalan, kita bilang Tuhan aku letih lesu, aku berbeban berat. Kita akan terus tertekan. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandangnya Allah, kita bilang Tuhan, aku sebentar lagi punya kesempatan melihat mujizat, melihat kelegaan ketika aku menghampiri Engkau. Jadi hari ini ketika persoalan datang seperti ayat ini terjadi, mari datang kepada Tuhan. Semua yang berletih lesu di hadapan Allah, berbeban berat, karena itulah saatnya engkau memperoleh sebuah kelegaan yang luar biasa. Pertolongan dari Allah akan nyata atas setiap kehidupan kita. Memandang dari sudut pandang kita membuat kita tertekan. Aduh, beratnya bebanku. Tapi memandang dari sudut pandang Allah, kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku akan melihat bagaimana kelegaan aku alami dalam hidupku. Pertolongan dari Tuhan yang tidak bisa kita pikirkan, kita lukiskan, atau kita katakan dalam setiap hidup kita. Saudara, ada sebuah kata-kata hikmat yang bagus yang bisa saudara renungkan hari ini. Bunyinya demikian. Kalau engkau memiliki persoalan sebesar kapal, rasanya kapal itu gede, persoalanku besar, engkau harus ingat bahwa kemurahan Tuhan itu seluas samudra dan kapalmu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi hari ini melihat semua dari sudut pandang Allah. Ketika engkau menghadapi tantangan berat hari ini, kau merasa aduh aku sudah gak kuat Tuhan, aku berbeban berat, datang kepada Tuhan. Lihat dari sudut pandang Allah. Kau akan melihat oh ini waktunya aku memperoleh kelegaan. Ini saatnya Allah menunjukkan kemurahannya dalam hidupku. Dan kita bisa bersaksi kepada banyak orang betapa dahsyatnya Tuhan ada menyertai hidup kita. Kemudian kita lihat ada sebuah ayat yang lain yang kita pandang dari dua sudut pandang yang berbeda. Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, dari sudut pandang kita sebagai manusia, makan, minum, pakaian itu yang paling penting. Makanya kita sebut itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang paling pokok. Sehingga banyak orang melakukan apapun juga, berlelah-lelah untuk yang penting ini. Makan, minum, pakai, memang betul itu kebutuhan primer. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang mata Tuhan, firman Tuhan berkata, jangan khawatir akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Jadi dari sudut pandang Allah, hidup kita secara hakiki, tubuh jiwa roh kita itu jauh lebih penting daripada apa yang nampak di depan mata kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, banyak kita khawatir, Tuhan bagaimana hidupku? Apalagi dalam masa pandemi seperti hari ini, bukan hanya orang-orang yang tidak punya uang, mungkin berkata orang-orang yang sederhana, Tuhan kami ketakutan, PHK ada di mana-mana. Bahkan kalau saya membaca berita orang yang hidupnya tidak punya tabungan atau tabungannya ada di bawah 100 juta akan ketakutan hari-hari ini. Untuk ke depan kita tidak tahu. Tapi jangan lupa saudara, orang yang punya uang banyak pun kebingungan.
Kemarin saya membaca sebuah berita bahwa seorang pengusaha besar, oleh-oleh besar, atau mungkin pakaian apapun di Bali harus menutup 32 gerai karena pandemi. Dia menjual 25 mobil mewahnya. Saya berkata, orang yang kaya raya pun hari-hari ini sedang digoncangkan. Mereka mungkin bingung dengan apa yang ada secara jasmani, makan, pakai, atau apapun juga. Tapi hari ini Tuhan berkata, jangan khawatir. Pandang dari sisi pandang Allah, hidup kita nih, tubuh kita ini jauh lebih berharga dari apapun juga. Kalau Tuhan masih izinkan kita ada, kita punya nafas kehidupan, kita masih memiliki tubuh ini dengan tubuh yang sehat, jangan pernah khawatir. Semua pasti disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Memandang dari sudut pandang kita khawatir, kita ketakutan. Tapi memandang sudut pandang dari Allah, kita akan berkata, Tuhan, aku percaya kalau tubuh yang sangat berharga ini saja Engkau beri bagi hidupku, maka semua yang lain pun akan Tuhan sediakan dalam setiap hidupku. Saudara, jika kita memandang pemenuhan kebutuhan kita dari sudut pandang Tuhan, maka kita tidak akan khawatir. Karena yang terpenting, yang sudah Dia berikan bagi kita, apalagi yang lain pasti Tuhan sediakan. Tapi ini lihat dari sudut pandang kita, apalagi sudut pandang orang yang terjerat di tengah-tengah pandemi, kita akan khawatir dengan hidup ini. Tapi mari hari ini, jangan bikin hidupmu khawatir. Jangan buat daya tahan tubuh menurun karena kekhawatiranmu dan karena ketakutanmu. Lihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bahwa tubuh hidup kita jauh lebih penting dari apapun juga yang nyata. Lainnya hanya aksesoris, tapi sesuatu yang inti, yang sejati Dia berikan dalam setiap hidup kita. Jadi yakinlah, kalau tiap pagi kau masih bangun, kita masih bisa bernafas, kita berkata, Tuhan terima kasih. Aku percaya hidup yang sangat penting bagimu Engkau beri bagiku. Yang lainnya pun akan menyusul. Engkau memperlengkapi semua dengan baik dan indah. Makanya tadi dari awal saya katakan, orang yang memandang dari sudut pandang Tuhan, hidupnya akan lebih bermakna dan berkualitas. Tidak akan diisi dengan kekhawatiran, tapi dengan percaya penuh bahwa Tuhan itu Allah yang menyediakan segala perkara. Kita lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Yang penting kita percaya, bekerja dengan tekun, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti sediakan apa yang kita perlukan. Kemudian ayat yang lain, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, dari sudut pandang kita melihat kalau ada persoalan, itu masalah buat saya. Tapi firman Allah berkata dari sudut pandang Tuhan, segala perkara bisa menjadi kebaikan untuk kita ketika kita bekerja sama dengan Tuhan. Kalau kita lihat persoalan, sudah persoalan saja, memberatkan kita. Tapi dilihat dari sudut pandang Allah, wow, ini adalah pertolongan. Allah mampu membuat yang tidak baik ini menjadi baik kalau kita mau bekerja sama dengan Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Perhatikan, dalam segala sesuatu. Ini terjadi dalam kehidupan Yusuf. Yusuf mengalami masalah yang sangat berat. Dia dijual, dia dimasukkan ke sumur, dijual oleh saudaranya, menjadi budak belian, difitnah lagi, masuk dalam penjara. Rasanya pahit. Rasanya itu masalah besar dalam hidupnya. Tapi saudara perhatikan, dia berkata, kenapa dia kuat? Sampai akhirnya dia menang, menjadi orang nomor 2 setelah Firaun. Dia berkata di akhir hidupnya, engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi percayalah hari ini, apapun yang kau alami, engkau mungkin hanya melihat sampulnya saja, melihat bagian luar. Itu sepertinya sesuatu yang jelek, sesuatu yang menakutkan. Tetapi engkau harus tahu, di balik semua itu, Allah berkata, Allah sanggup mereka-rekakannya untuk kebaikan. Karena ketika Allah turut bekerja, semua akan mendatangkan kebaikan bagi saya dan bagi saudara. Jadi menghadapi apapun hari ini, jangan lihat dari sudut pandangmu. Lihat dari sudut pandang Allah. Bahwa ketika Dia ada, Dia mau bekerja sama, semua pasti untuk kebaikan. Bukan, bahkan yang tidak baik sekalipun bisa berubah menjadi kebaikan ketika kita berjalan bersama dengan Kristus Yesus.
ayat yang keempat, yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, dari sudut pandangnya Tuhan, segala sesuatu itu bisa kita bisa bereaksi dengan mengucap syukur. Makanya Tuhan berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Tetapi dari sudut pandang kita, kalau baik, kita bisa bersyukur. Tapi kalau nggak baik, keluhan yang keluar. Karena kita melihatnya dari sudut pandang kita. Dari sudut pandang Allah, Allah berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Jadi dari sudut pandang Tuhan, segala sesuatu bisa kita syukuri. Dari sudut pandang kita, segala sesuatu bisa kita keluhkan. Memandang dari sudut pandang Tuhan memampukan kita untuk bisa bersyukur di dalam segala sesuatu. Hari-hari ini semua orang mengalami masa-masa berat dalam hidupnya. Tapi lihat dari sudut pandang Tuhan. Tuhan berkata, masih ada yang lebih berat dari engkau. Masih ada kesempatan untuk engkau bersyukur. Jadi hari ini setelah kalau kita masih punya kesempatan untuk bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Lihat dari sudut pandang Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi masih bisa kita syukuri dalam hidup ini. Tetaplah percaya, Tuhan itu baik. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya percaya hari ini Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini. Tapi lihatlah dari sudut pandang Tuhan. Di mana Allah berkata, itu bukan masalah nak. Itu bukan beban berat. Itu adalah kesempatan aku untuk memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan akan berkata, jangan pernah khawatir dengan hidupmu nak. Hidupmu jauh lebih penting dari makanan dan pakaian. Jangan pernah khawatir, karena aku menyediakan semua yang terbaik. Ketika kita melihat dari sudut pandang Allah, menghadapi persoalan, kita akan berkata, Tuhan, ini bukan hanya kejelekan, tapi apapun bisa berubah menjadi kebaikan ketika Engkau turut bekerja sama mendatangkan kebaikan dalam setiap hidupku. Dan ketika kita memandang dari sudut pandang Tuhan, kita akan berkata, Tuhan, aku tetap bersyukur. Aku tidak melihat dari sudut pandangku yang membuat aku mengeluh. Tapi aku melihat dari sudut pandangmu di mana segala sesuatu ada kesempatan aku bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang terjadi di dalam hidupku. Hari ini ingin menikmati hidup yang nikmat, hidup yang lebih bernilai, hidup yang lebih berbahagia di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Lihatlah masa sulit ini. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang mata Allah. Dan Tuhan memberkati saudara dalam segala perkara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi dalam hidup kami, tidak pernah luput dari pemandangan mata-Mu. Dan kami percaya pemandangan mata-Mu selalu menyatakan yang terbaik untuk kami lakukan dan kami alami dalam hidup ini. Karena itu kami belajar lewat firman-Mu saat ini, memandang segala sesuatu dari sudut pandang Engkau. Supaya kami melihat hidup ini semakin bernilai. Supaya kami bisa bersyukur dalam segala keadaan. Supaya kami boleh yakin bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Supaya kami tidak khawatir dengan hidup kami. Supaya kami tidak tertekan dengan hidup kami. Karena kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan Engkau siap memberikan kelegaan dalam setiap hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat GBI Gereja Betani Sangkakala, memberkati juga Ibu Gembala bersama dengan staf penggembalaan yang lainnya, hamba-hamba-Mu yang melayani, memberkati dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan, kemenangan Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus pada hari ini, mari kita menyanyikan pujian hidup yang putus asa tak berarti. Karena kami yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di atas Kalvari. Haleluya. Hidup yang putus asa tak berarti.
menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahku. Jalan hidup yang penuh kegagalan, ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Ku tetap pegang salib Kristus. Amin. Haleluya. Mari kita angkat roti seketul ini sampai di atas dada. Masing-masing memejamkan mata, merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu mulia. Terlebih dahulu saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Biarlah aku di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam diriku. Dengan demikian, bersama dengan Engkau, kami akan mampu mengatasi, melampaui melewati masa sulit ini dengan sukses. Dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah kita makan tubuh
Tuhan Yesus yang berbentuk roti seketul itu angkat cawan yang tersedia. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditambahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh tubuh-Mu, oleh darah-Mu, kami semua tidak binasa. Kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa. Engkau telah melawat kami masing-masing, sehingga kami bisa menikmati perjamuan kudus ini. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami baru boleh mati dan bangkit bersama dengan Kristus menuju kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia sambil mengucapkan syukur. Terima kasih ya Bapa Kuraka Pakashi Karawal. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu ya Dada. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yang percaya, katakan amin. Shalom, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.